Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas besar adopsi teknologi informasi dengan beranggotakan, silahkan di next. Yang pertama ada Cantika Nurul Fitri, lalu ada Aisyah Salsabila Anafi Putri, ada saya sendiri Atnadia Tirtani, ada Elsia Frederica Aldora, dan adanya Yunajla Aprilia. Selanjutnya, untuk tugas besar kami memuat yang pertama ada struktur data, pembacaan 6 data pertama, pengecekan missing value, pengecekan data duplikat, statistik deskriptif, menghitung rata-rata setiap indikator, menghitung nilai reliabilitas dan validitas awal, korelasi antar konstruk, kesimpulan, serta rekomendasi manajerial. Untuk slide pertama di sini mengenai membaca struktur data. Dapat terlihat pada gambar di samping di sini kami menggunakan Studio R untuk membaca data yang dimana datanya itu berjumlah 200 responden dengan 19 indikator dari konstruknya itu teknologi, organization, environment, dan readiness. Di mana hasil pengolahan ini itu akan menjadi dasar pengujian validitas, reliabilitas, dan hubungan antar variabel pada model penelitian. Selanjutnya, nah di sini ada grafik distribusi jawaban responden. Dapat dilihat bahwa untuk konstruk teknologi rata-rata skalanya itu berada di 1,91 hingga 2,16. Di mana di sini kami menggunakan skala Likert-nya dari 1 sampai 4. Dan dapat diketahui bahwa teknologi ini itu dinilai masih kurang memadai. Untuk organisasi sendiri itu ternyata masih dinilai masih lemah. Untuk environment, ternyata lingkungannya itu sudah cukup dirasakan ya untuk faktor regulasi, dan readiness-nya juga pegawai ternyata sudah merasa siap menggunakan ERP. Meskipun aspek teknologi, organisasi, dan lingkungan itu masih dinilai rendah, tingkat kesiapan responden justru berada pada kategori yang tinggi. Nah, hal ini tuh menunjukkan adanya kesenjangan antara kesiapan persepsi individu dengan kesiapan infrastruktur institusi yang perlu menjadi penelitian sebelum implementasi ERP dilakukan. Selanjutnya, nah di sini Oke, ada, oh ya, maaf, silakan untuk teman saya dipersilakan. di sini kita membaca data pertama, di mana di tabel tersebut muncul nilai 6 data pertama yang ada di mana ada beberapa indikator dan juga tiap konstruk. Di sampingnya di situ juga ada rata-rata tiap indikator tiap konstruk, mana ada nilai 1,75, berikut juga untuk teknologinya, begitu juga 2 untuk nilai organization, dan seterusnya. Boleh dilanjutkan? Di sini kita memeriksa missing value, di sini tidak ada data kosong, sehingga kita tidak perlu melakukan penanganan data seperti imputasi atau penghapusan data. Sehingga bisa dilakukan penanganan selanjutnya. Oke, di sini, next slide. Oke, di sini kita mengecek data duplikat. Pada informasi terdapat 14 data duplikat, sehingga butuh dilakukan cleaning data untuk melakukan tahap selanjutnya. Dilanjut teman saya untuk slide berikutnya. Baik, berdasarkan dari hasil statistik deskriptif, sebagian besar indikator berada pada kategori sedang. Terdapat beberapa indikator pada aspek teknologi dan organisasi yang masih berada pada kategori rendah, sedangkan indikator readiness dan ENVI3 berada pada kategori tinggi. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat kesiapan yang cukup tinggi terhadap penerapan sistem dengan jawaban yang relatif konsisten. Next. Pada slide ini, menghitung rata-rata setiap indikator dan konstruk, menampilkan hasil rata-rata berdasarkan pengolahan data menggunakan SEM-IN-R. Konstruk teknologi, organization, dan environment
berada pada kategori sedang, sedangkan konstruk readiness berada pada kategori tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang cukup positif terhadap kesiapan adopsi IRP di perusahaan. Next. Baik, untuk selanjutnya ada hasil uji Crunchbase Alpha. Menunjukkan seluruh konstruk memiliki nilai di atas 0,70, yaitu teknologi 0,823, organization 0,864, environment 0,862, dan readiness 0,823. Dengan demikian, seluruh konstruk dinyatakan reliable dan jawaban responden konsisten dalam mengukur variabel penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah bagian composite reliability yang di sini diukur menggunakan dua metode, yaitu row A dan row C. Untuk kedua ini, dengan dihasilkan, keduanya memiliki keterangan seluruh konstruk yaitu reliable. Maka dari itu, hasil ini menegaskan bahwa seluruh konstruk dalam model ini memiliki tingkat keandalan yang memuaskan. Selanjutnya adalah AVE. Uji AVE ini dilakukan untuk membuktikan apakah validitas konvergen itu sejauh mana indikator-indikator dalam satu konstruk yang benar-benar mengukur hal yang sama. Dilihat dari tabel di sebelahnya, seluruh konstruk memiliki keterangan yang valid. Maka dari itu, hal ini menunjukkan bahwa setiap konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% variansi indikatornya, sehingga dinyatakan valid dan layak dilanjutkan ke tahap analisis selanjutnya. Selanjutnya adalah korelasi antara konstruk. Di sini menyajikan bahwa hasil uji validitas diskriminan menggunakan metode HTMT dan Fornell-Lecker criterion. Seluruh nilai HTMT berada jauh di bawah ambang batas, yaitu 0,90, yang dimana ialah nilai tertinggi yang hanya 0,363 antara teknologi dan readiness. Sedangkan pada uji Fornell-Lecker, nilai akar AVE setiap konstruk, yaitu NV 0,766, ORGN 0,769, read 0,860, dan tag adalah 0,807 dari seluruh korelasi antar konstruk lainnya. Dengan demikian, seluruh konstruk dapat dinyatakan valid secara diskriminan dan tidak saling tumpang tindih, sehingga dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Baik, selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan utama, yaitu yang pertama terkait validitas dan reliabilitas model penelitian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh indikator telah memenuhi kriteria. Dengan demikian, instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliable dalam mengukur konstruk yang diteliti. Selain itu, hasil analisis menggunakan Smart PLS dan R menunjukkan konsistensi yang saling menguatkan. Yang kedua yaitu mengenai variabel yang paling berpengaruh. Dari hasil analisis, variabel teknologi terbukti menjadi faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kesiapan implementasi ERP. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan penerapan ERP di perusahaan. Yang ketiga yaitu terkait kondisi kesiapan responden. Secara umum, tingkat kesiapan implementasi ERP berada pada kategori yang cukup tinggi. Namun demikian, variabel organization memiliki nilai rata-rata yang rendah, yaitu 2,054. Hal ini membuktikan bahwa aspek organisasi masih menjadi tantangan utama yang perlu diperhatikan sebelum implementasi ERP dilakukan secara optimal. Yang keempat yaitu mengenai kemampuan model penelitian. Nilai R-square sebesar 0,22 menunjukkan bahwa model penelitian ini mampu menjelaskan sekitar 22% variasi kesiapan implementasi ERP. Artinya, masih terdapat faktor-faktor lain di luar model yang juga berkontribusi terhadap kesiapan implementasi ERP dan dapat menjadi peluang penelitian selanjutnya.
Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, terdapat beberapa rekomendasi manajerial yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesiapan, yaitu yang pertama, penguatan infrastruktur teknologi. Karena faktor teknologi terbukti menjadi variabel yang paling dominan, organisasi perlu memastikan ketersediaan perangkat keras, jaringan, dan sistem yang memadai. Yang kedua yaitu peningkatan aspek organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek organisasi memiliki nilai kesiapan yang rendah. Oleh karena itu diperlukan dukungan manajemen yang kuat, penyusunan SOP yang jelas, serta penguatan budaya kerja yang mendukung perubahan dan transformasi digital. Yang ketiga yaitu pengembangan sumber daya manusia. Implementasi ERP tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan pengguna. Yang keempat yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Monitoring yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi ERP berjalan sesuai target, mengidentifikasi kendala yang muncul, serta melakukan perbaikan secara cepat dan tepat. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.